Oke, wah senang banget hari ini bisa di Elijah Movement. Aku baru pertama kali sih, kalau Marsha kayaknya udah beberapa kali ya. Iya, aku pernah waktu 2019 ya. Iya. Habis itu pernah Zoom juga dan hari ini bisa kembali ke Elijah Movement. Aduh tepuk tangan buat teman-teman semua dong. Cukup. Jangan panjang-panjang ya tepuk tangannya ya. Biar gak sombong ya. Apa kabar semuanya? Baik ya? Baik. Baiknya aku juga senang sama Sinta dan bisa datang ke sini. Akhirnya kita datang berdua. Dan kali ini menarik sekali karena kita akan bahas yang namanya kita bikin romantis. Yuk bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan, kita bikin romantis yuk. Kita bikin romantis. Kalau yang sebelahnya cowok agak geli ya. Sebelahnya sama-sama cowok, aduh gimana mau ngomongnya ya. Ya. Dan hari ini kita juga pada akhirnya awalnya juga nggak romantis-romantis amat ya teman-teman semua ya. Karena keromantisan itu perlu disengaja. Perlu disengaja dan perlu ada ini ya, usaha juga ya. Kita dulu gak romantis makanya celana saya robek nih gara-gara gak romantis nih sama Sinta nih ya. Wow, baiklah. Robek sama dia. Dan hari ini teman-teman kalau mau ada pertanyaan nanti jawab aja. Jawab sendiri. Tanya aja, kita terbuka Iya. untuk teman-teman semua. Paling kalau nggak bisa jawab ada Ko Dudung, ada Ko Sandi ya. Dan ada kakak-kakak yang lainnya. Ya. Silakan sayang. Oke. Daripada aku nyerocos terus kan Ya. nanti kan. Ya udah. Lanjut. Temanya kita bikin romantis. Tapi gini loh, romantis itu kan sebenarnya yang kelihatan gitu kan. Tapi akarnya, dasarnya itu harus apa sih? Harus cinta. Betul ya? Kalau enggak bisa romantis kan? Males juga gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa romantis? Tapi jadi kita harus mengerti dulu sebenarnya apa arti cinta sebenarnya, ya kan? Nah, aku mau nanya, nggak apa-apa, teriak aja gitu ya. Apa sih cinta menurut kalian semua, boleh? Sadap. Apa cinta? Cinta itu dia kak. Sedap. Wow. Aduh. Ada? Wah. Cinta bikin Aduh. sakit hati, ayo apa lagi? Teteh, tolong jangan diulti dulu ya. Tolong jangan diulti dulu, tolong. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Asmara. Waduh. Kasih sayang. Kasih sayang. Apa lagi? Wih. Wow, luar biasa Sadis. bertobat. Oke, itu Berkorban. berarti itu ada ya pemahaman-pemahaman tentang cinta gitu ya dari semuanya. Oke. Nah, manusia itu kan aku mau kasih lihat dulu deh slide-nya dulu deh. Slide-nya dulu ya. Apa yang orang tuh gimana ya? Ini perwakilan karena kalian TikTok semua kan? Pada punya TikTok dong. Oh iya dong. Nah, jadi aku pengen kasih lihat nih beberapa ada 3 lah example yang mewakili apa sih sebenarnya cinta itu gitu. Jadi kita udah capture nih dari mereka-mereka ini dan mungkin bisa diambil perwakilan dari sini. Boleh ditampilin? Aku kan gede banget soalnya. Biar Iya, dipencet. Oh iya bener ya. Iya. Pegangan ada di saya nih ya. Iya bener. Kemana? Ya. Karena sedih ya. Wah. Iya. Boleh ditolong Boleh ya. ditolong aja ya. Nah. Puji Ya Tuhan. ini gak kelihatan ya. Oke, Oh, iya, gak iya. kebaca ya? Kita Kebaca bacain gak? aja. Kebaca ya. Nah ini yang pertama dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi apa ini? Paling dicinta Gak perlu. gak perlu ngasih effort lebih. Melainkan. Harus dicintai dulu. Nah ini. Dari situ baru sadar sendiri. Dari situ baru sadar sendiri. Waduh gak perlu effort lebih. Jadi harus dicintai dulu. Nah yang ini coba baca sama-sama 1, 2, 3. Ih sedap. Wow, cari cowok, mungkin sekarang karena cewek cowok ya, jadi cari pasangan yang effortnya lebih, biar kita tuh merasa dicintai, cintanya lebih besar, nggak pernah ya. habis. Ini nih dari orang-orang nih ya. Satu lagi, ayo 1, 2, 3. Buh. Aku benar-benar takut untuk mengenal cinta, karena yang ku tahu cinta itu hanya memberikan luka dan aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Siapa yang pernah ngalamin ini? Wah.
Pantas langsung di ulti tadi, cinta sakit hati. Wah. Nah ini nih perwakilan-perwakilan yang kita capture, oh mereka tuh nganggap cinta tuh kayak gitu ya. Jadi mungkin romantis yang dipikir mereka tuh juga akhirnya dampaknya beda gitu. Maksudnya pikirannya beda. Nah manusia itu dasarnya tuh salah satu kebutuhannya itu ingin dicintai, betul ya? Ingin disayang, ingin diperhatiin. Kamu udah makan gitu, kamu... Iya, kamu capek ya. Itu tuh kebutuhan dasar manusia, ingin dicintai, ingin dikasihi, ingin diperhatiin. Dan pasti ingin menemukan seseorang yang mencintai kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan menerima kita apa adanya. Betul? Betul. Sabar ya, ini jangan emosi nih, jangan Iya, nanti senggol kiri kanan Wah, ya. emosi gitu. Nah masalahnya gini loh, karena saking kepengen dicintainya, saking kepengen kebutuhan itu terpenuhi, kadang-kadang efeknya tuh jadi out of the line gitu. Apa sih yang keluar dari jalurnya itu? Misalnya pacarannya jadi berlebihan. Apa aja dikasih gitu ya. Terus udah gak tabu lagi sekarang karena rasa ingin terpenuhinya, gak apa-apa deh gue tinggal bareng, gak apa-apa lah gue sekarang sama dia udah gini gitu. Nah itu efek karena kita kepengen banget dicintai gitu. Kalau gak pacaran tuh kayaknya ada yang kurang karena pengen dicintai. Kalau nggak punya pacar, oh dia udah punya pacar, gue enggak, aduh kepengen juga ya. Jadi apapun dilakuin gitu kan. Nah kadang juga gini, single itu dianggap tuh lebih rendah gitu kastanya. Siapa yang single di sini? Yang single katakan, wuh. Wah banyak nih. Bener, single tuh bener gak kadang-kadang dianggap lebih rendah. Ya masih single lu sih, kebanyakan milih gitu. Ah masih single, lu sih terlalu gini, terlalu gitu. Ya kasihan. Malam minggu gak ada yang ngapelin, ya kasihan. Biasanya gitu ya, selalu dianggap lebih rendah gitu. Tapi gini loh, yang pacaran pun kalau pasangannya gak bisa memuaskan dirinya, dia akan tetap loh merasa tidak dicintai. Iya gak? Nah kalau pasangan kita tidak memenuhi, nggak bisa memenuhi apa yang kita ekspektasikan, kita tetap akan tidak merasa dicintai. Meskipun kita punya pasangan. Yang single tadi merasa tidak dicintai karena tidak punya pasangan. Yang punya pasangan pun merasa tidak dicintai juga karena pasangannya tidak memuaskan dia. Jadi mungkin gini, pandangan kita tentang cinta tuh tetap nggak terpenuhi. Seringkali terjebak gitu di pandangan kita dengan cinta. Sedangkan kita tahu nih, manusia nih sebenarnya pasti mengecewakan. Ya. Kita berharap dari pasangan dengan manusia yang pasti mengecewakan. Kamu pasti, sometimes dia mengecewakan saya dan saya juga mengecewakan dia pasti ya. Kayak naruh kecap aja tuh susah banget gitu kan di tempatnya. Oke gitu lanjut kan. ya, saya lanjut ya. Oh iya, sorry ya. Sorry ini curcol ya. Sorry. Belum ya? Iya, Oh, iya, naruh sorry. anduk gitu kan. Saya pusing juga ya. Ya kadang-kadang saya kecewa, tapi saya juga kadang-kadang mengecewakan dia juga gitu. Nah mungkin selama ini kita pikir cinta itu kayak emosi atau perasaan. Emosi itu kan berubah-ubah ya. Apa coba contohnya emosi itu apa? Marah, senang, sedih, kesel, takut, ya kan, kecewa. Nah emosi tuh kayak gitu, cepat banget berubah. Nah apakah cinta itu seperti itu? Cepat berubah. Kalau iya, kita tuh akan sangat sulit banget mencintai. Boro-boro romantis. Apa itu romantis? Mencintai susah. Kalau iya itu sulit loh untuk mencintai orang, udah pasti gagal. Kalau based on perasaan yang berubah-ubah gitu ya. Nah kalau cinta itu sebatas perasaan, artinya kita akan sangat dipengaruhi sama sekitar kita. Keadaan, gimana cara dia memperlakukan kita hari itu. Teman-teman yang, ngapain lu sama dia begini gitu ya. Itu akan sangat dipengaruhi sama orang lain. Gak kebayang nih jalanin apa yang Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Boro-boro itu gitu ya. Untuk mengasihi dan mencintai aja kita punya persepsi yang berubah-ubah. Jadi untuk mencintai kan sulit sekali gitu. Jadi cinta tuh punya arti yang lebih dalam sebenarnya daripada emosi dan perasaan aja gitu. Lebih ekstrimnya gini, cinta tuh bukan perasaan gitu. Nah kalau teman-teman lihat apa yang kita pelajari tadi, apa yang kita udah bahas, kayaknya kalau kita tadi denger nih, kayaknya ada yang salah sama pengertian cinta yang selama ini
teman-teman dan saya mengerti ataupun kita alami dan kita lakukan. Atau kita merasa kita sudah alami, ternyata itu bukan cinta. Itu adalah sesuatu yang menyamar jadi cinta. Karena banyak sekali yang menyamar jadi cinta dan pada akhirnya itu merusak hidup kita, merusak diri kita. Nah, sebelum kita tahu kenapa kita bisa romantis, what love is, kita lihat dulu what love is not. Nah, coba teman-teman lihat lagi yang ini nih ya. Dari hubungan kemarin, susah banget. Dari hubungan, udahlah dari sini aja. Dari hubungan kemarin ya, saya melihat, nggak bisa baca juga di sini. Dari hubungan kemarin, aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicintai, nggak perlu ngasih effort lebih. Melainkan harus dicintai dulu, baru dari situ bisa sadar sendiri. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini? Dari si penggugah gitu. Yang si pengepost, apa sih namanya nih? Yang ngeposting ini, TikTok ini, apa yang teman-teman bisa lihat? Ternyata ada sesuatu udang di balik rempeyek di sini. Ada sesuatu transaksi Yonal. Lu gini dulu, baru gua gitu. Kalau lo nggak gini, ya gua nggak akan gitu. Kalau lo kasih effort, baru dah tuh. Nah ternyata ini ada otak dagang di sini teman-teman. Ada kelicikan di sini ya. Gua nggak akan kasih lebih kalau lo nggak gini. Nah ini namanya dia tuh cari untung dan rugi dalam mencintai. Kebanyakan kita yang salah mengerti tentang cinta tuh, aduh masa dia begitu sama gue, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Akan ngerasa rugi, cari untung rugi. Nah apakah itu cinta yang sesungguhnya? Saya rasa sih nggak seperti itu teman-teman, setuju ya? Karena cari untung rugi dan segala sesuatunya. Nah terus yang kedua, jatuh cintalah sama cowok atau pasangan ya, yang cintanya lebih besar dari kamu. Pasti kamu bakal ngerasain sabar gak ada batas. Dan cinta yang gak pernah habis. Are you sure? Yang bener loh. Bener gak sih? Ya memang bener sih. Tapi pertanyaannya gimana caranya lo tahu cintanya dia lebih besar dari cinta lo? Iya. Karena ukuran besar tuh beda-beda kan ya teman-teman ya standarnya. Termasuk sama si Neng satu ini nih. Mungkin buat besar buat dia dipakein sepatu. Dipakein dan sol sepatunya dibenerin. Lo lihat di gambarnya. Ketika pacarnya benerin sol sepatu, dia jatuh cintalah sama seorang yang lebih besar cintanya. Cuman gara-gara digantiin sol sepatu, aduh Tuhan tolonglah. Please lah, tolong. Cuma dikasih sepatu sol doang. Kadar cintanya tuh kita bingung. Standarnya seperti apa. Kita gak akan pernah tahu apakah dia benar-benar sayang sama lo. Ya? Apakah dia cuma pengen tidur doang sama lo. Memanfaatkan lo doang. Apakah ternyata dia cuman reseknya taruhan sama temennya, lu bisa dapetin dia gak? Gampang, Kita gak tahu, kadar cinta yang kita tahu itu sebatas apa kadarnya itu. Ada orang yang bilang, wah dia cinta sama dia cuma gara-gara dibeliin makanan. Di love bombing. Ada orang yang dia bilang, waduh dia cinta banget sama gue. Kenapa? Karena aku diperhatiin. Ih rambutnya naik 1 ya. Ya ampun gitu. Agak aneh ya. Agak aneh. Iya. Diantar jemput. Nah caranya kita tahu dia lebih sayang sama kita tuh agak rancu, bener gak sih? Iya. Standarnya agak beda-beda. Yang terakhir ini lebih ekstrim nih. Tuhan, matikan saja rasaku kepada siapapun. Aku benar-benar atut untuk mengenal cinta. Karena yang ku tahu cinta itu hanya memberikan luka. Dan aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Berapa kali dia pacaran kira-kira dia? Karena kesekian kalinya. Di situ dia bilang, terluka karena cinta. Apa benar cinta itu melukai? Shalom. Jangan-jangan, oh iya jelas cinta melukai. Apakah benar cinta itu bikin lo sakit, bikin lo trauma, bikin lo jadi insecure, pahit. Nah mungkin kalau sesuatu yang menyamar jadi cinta, mungkin kita akan mengalami dan merasakan itu. Tapi gua rasa cinta yang seharusnya membuat teman-teman tuh bisa tenang, buat kita secure, benar gak sih? Buat kita utuh dan bisa bikin romantis. Kita bikin romantis. Semua tangannya bikin paling romantis. Cukup ya. Cukup ya. Iya. Nah, dari 3 ini teman-teman lihat gak? Sadar gak? Kalau ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah tentang saya. Me again, gue lagi. So this is not love.
Karena ujungnya untuk memuaskan diri sendiri. Ego diri sendiri. Pacaran bukan tentang memuaskan ego. Berhubungan itu bukan tentang memuaskan ego diri kita sendiri. Makanya tadi dibilang pacaran bukan untuk bocil. Coba lihat bilang kiri kanan, pacaran bukan untuk bocil. Pacaran bukan untuk buat bocil. Iya. Ini khusus orang dewasa ini. Iya. Iya, karena kalau tentang aku ini ujung-ujungnya bukan love lah. Ujung-ujungnya pasti lust lah ini. Nafsu. Dan karena segala sesuatu yang kita pikirin tuh, apa yang bikin gue untung ya? Apa yang bisa gue dapetin ya? Ujung-ujungnya memuaskan ego sendiri. So this is not love. So kalau kita mau bikin romantis apa dong? Yang mana? Yang harus kita lakukan. Nah menariknya, waktunya kita lihat, apa yang salah dari kasih manusia? Ini yang salah, transaksional, bersyarat, terbatas. Bener ya? Transaksional, bersyarat, terbatas. Kayak yang tadi aku bilang, kalau dia tolong gue pasti akan tolong dia. Tapi dulu dia gak nolong gue, jadi sorry banget gue akan tolong dia. Ada transaksionalnya, bersyarat juga, dan terbatas. Jangankan siapalah, saya aja sebagai pendeta juga kadang transaksional kasihnya. Kalau mau muter balik ada Pak Ogahnya gak profesional. Cuman dia, Pak Ogah kan harusnya kalau lo muter kan ya, kalau dia profesional dia stopinnya yang ujung sini, stop, ayo, dia lewat toh, bener kan? Tapi kadang ada Pak Ogah yang tidak profesional. Jadi pas muter balik dia cuma terus. Belum lagi dengan kaleng itu terus, ceprek. Biasanya saya yang langsung gak kasih tuh. Karena apa nih gue nyetopin sendiri ini bang. Transaksional, itu kasih manusia, transaksional. Bersyarat, dan terbatas. Masih kecil gue kalau dimarahin, kalau dipanggil bokap nyokap. Marsya sini. Gak nyaut, Marsya, gak nyaut. Papa hitung 1 sampai 3. Gak ada yang sampai 2 juta dihitung, gak ada. Sampai 3, karena kasih sangat bersyarat, transaksional, dan terbatas. So, apa dong yang bisa bikin kita romantis dengan kasih yang benar? Ini dia, ini menarik. Langsung kita masuk ke Alkitabnya ya, biar Kristen, oke? Colek kiri kanan, biar Kristen, ready nggak lo? Ya. Karena ini yang bisa bikin romantis. Next, belum bisa juga. Oke, 1 Korintus 13. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai 7, tapi ini sebentar ya. Saya bacakan buat teman-teman semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sampai sini dulu, teman-teman bisa ngelihat betapa gedenya, besarnya bobot kasih itu. Right? Gak peduli lo di sekolah pinternya sepinter apapun. Ranking nomor 1 bahkan -1 rankingnya ya. Saking pinternya, lompat kelas dari 1 SD ke SMA, sadis. Sepinter apapun kalau nggak punya kasih, percuma. Bahkan di sini Paulus mau bilang, meskipun lo bisa bahasa malaikat, sadis bahasa malaikat. Mungkin di Elijah Movement ini ya, banyak yang rohaninya saking rohani banget. Jadi kalau ketemu, malaikat. Iya. Bahkan jalannya juga nyerah, Lebih ke Wakanda gak sih? Iya juga ya. Bahasa malaikat bos, waduh, udah sakti itu, sesakti itu. Sadis gak? Tapi dia bilang kalau gak punya kasih, percuma. Gak ada faedahnya. Tapi kalau gak punya kasih, dia bilang percuma. Jadi teman-teman bisa lihat kasih itu bobotnya gede banget ya. Sesuatu yang waduh besar banget. Dan Paulus pakai kasih di sini, pakai bahasa agape. Teman-teman pasti udah tahu agape, right? Apa itu agape? Ini agape. Nih, mungkin teman-teman sebagian udah yang tahu. Artinya,
Kalau bahasa Indonesianya, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Dan cinta agape tidak pernah egois. Dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta yang bersifat total, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya. Dan ini bahasa Inggris, oke? Perhatikan bahasa Inggrisnya, ini menarik. Tolong perhatikan, karena bahasa Inggris saya broken. Jadi kalau nggak diperhatikan pasti nggak ngerti. Ya. Susah juga ya. Agape is often defined as unconditional sacrificial love. Agape is the kind of love that is felt by a person willing to do anything for another, including sacrificing themselves without expecting anything in return. Nah, bisa lihat ini, agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak transaksional, bahkan yang lebih dalam lagi, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Wah, tadi Fritz sudah bilang, kasih itu pengorbanan, Kak. Wah, sadis. Cuman pada kenyataannya ngelakuinnya sih sulit ya. Aku mulu yang jemput, aku mulu yang telepon, aku mulu yang WA, kamu gak pernah WA, aku mulu yang telepon, kamu di mana? Kena nih. Selalu seperti itu. Nah, biasanya kita mengenal, kalau dari Yunani, aku sedikit so asik dulu ya, so asik dulu nih. Kalau dalam bahasa Yunani itu, ya ada 4 kasih yang memiliki arti berbeda. Pertama eros itu sexual love, erotik. Kalau ada yang namanya storge, kasih untuk keluarga. Oke, kita pengen punya keluarga yang harmonis, ya, pengen punya keluarga yang sayang sama kita, dan itu kasih untuk keluarga itu storge. Philia, kasih kepada teman, sahabat. Nah, agape, unconditional love, sacrificial love, dan God's love. Tapi masalahnya sulit sekali kadang karena kita fokusnya sama itu aja tuh yang kelihatan, eros, sama philia, sama storge. Dan kita lupa sama agapenya, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Makanya kasih kita amat bersyarat. Tapi kalau teman-teman lihat semuanya sebetulnya nggak ada yang salah dengan kasih yang tadi, yang aku bilang. Kasih buat teman, kasih buat keluarga, ya. Itu sama sekali nggak ada yang salah. Tapi kesalahan kita tuh di sini. Kadang seringkali kita mengorbankan sesuatu yang benar hanya untuk sesuatu yang baik. Agapenya selalu dikesampingkan dulu. Nah, letting go what is best for something good but not best. Kadang itu menjadi kesalahan kita, berkorbannya disingkirkan dulu. Nah, ini yang menjadi masalah. Oke, kita lanjut dulu ya. Waktu kita kayaknya lebih enak Q&A nanti ya. Tapi Paulus langsung ngasih tahu apa yang namanya kasih dan yang bukan kasih. Nextnya, nah ini dia. Di situ dibilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, teman-teman perhatikan gimana Paulus mendefinisikan tentang kasih itu. Dan dia definisikan dengan 2 kata di situ. Apa? Sabar, kasih itu murah hati. Nah, ternyata gua pikir dia akan nerangin gini, kasih itu adalah sesuatu yang dapat kamu rasakan dalam hati. Dan itu akan membuat matamu berbinar-binar. Hatimu berdebar-debar, bibir pecah-pecah. Sariawan ya itu. Iya. Gua pikir dia bakal jelasin tentang itu. Cinta itu ternyata cuma 2 kata. Sabar dan kasih itu murah hati. Dan kalau kita lihat di KBBI, KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata sabar dan murah hati itu adalah sebuah kata kerja. Sabar dan murah hati. Lu kan kalau sabar ada sesuatu yang aktif yang lo lakukan. Benar kan? Sabar. Ngelihat kelakuan teman-teman yang rese banget ya. Di sini kan enggak ya, Shalom ya. Di Elijah Movement enggak ada yang rese ya. Paling ya mentor-mentornya kan sedikit rese ya. Paling kita bisa melihat di sini sabar, gimana kita sabar sama perlakuan orang lain, perkataan orang lain, elus-elus dada kadang ya. Dan ini justru
agak nggak serk sama kita, karena kita pengennya selalu balas dendam. Kalau itu mungkin masuk akal buat kita, karena pengennya balas dendam. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Oh gitu ya, ya udah kalau gitu, ini yang pacaran ya. Oh gitu ya caranya ya, oh ya udah. Kalau gitu kamu jangan marah ya, kalau aku lakuin itu juga ya, oke? Di sini nggak ada, di sana banyak, di sini. Jangan marah ya, kalau aku gitu juga jangan marah ya, awas ya. Saya tahu tentang hal ini karena itu saya. Maafkan ya, pendeta juga manusia ya, shalom. Ya. Kok kamu lakuin itu buat aku? Ya iyalah aku lakuin, tahu nggak kenapa? Biar kamu juga ngerasain apa yang aku rasain. Wah, di sini nggak ada, itu saya. Iya, makanya tadi saya bilang romantis di kita tuh juga penuh perjuangan. Tapi sabar, sebuah kata kerja, murah hati. Salah satu cara seorang supaya bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita adalah dengan bermurah hati. Bantuin orang, denger aja dengan ceritanya. Lu tahu gak sih gue sedih banget, oh ya kenapa? Dengerin dia, hadir buat dia, bagi hidup buat dia. Dan saya rasa di sini udah, karena saya sangat diberkati dengan pelayanan di tempat ini. Karena teman-teman sering sekali bagi hidup dengan satu sama yang lain. That's really good. Bermurah hati dengan yang lainnya. Saling nolong. Nah lalu Paulus lanjutin lagi. Ngasih tahu apa yang bukan kasih. Yang bukan kasih, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Yuk kita cek yuk, kalau misalnya cara kita mengasihi orang lain masih ada rasa cemburu, tidak suka memegahkan diri. Sering dengar gini, bukannya gua sombong ya. Itu udah sombong tuh. Gue sih nggak sombong ya, gue kasih tahu nih. Itu udah sombong, apalagi dengan gini-gini. Itu udah lengkap tuh sombongnya tuh, aduh tengking lah dia. Ya. Kalau kita dalam mengasihi masih ada ini, aduh, sesuatu nih. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri. So, gue mau kasih tahu tentang yang dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah di sini kita bisa lihat yang gaya pacaran sekarang, seks di luar nikah, bahkan seks sudah seperti biasa aja di sini. Dengan seks di luar nikah kita sedang menunjukkan bahwa itu kita melakukan hal yang tidak sopan. Dan itu kita juga lagi mencari keuntungan sendiri. Dan tidak memperdulikan orang lain. Waktu free sex itu gak ada orang yang free sex jujur sama orang tuanya. Aku mau staycation sama pacarku mah. Gak ada. Dengan bangga. Orang tua gak tahu kalau ketahuan pasti marah dan lain sebagainya. Kita lagi coba memuaskan hasrat sendiri. Apalagi di dunia yang sekarang free sex itu aduh sesuatu yang udah lumrah lah. Nah teman-teman bisa cek, bisa renungkan. Apakah ketika saya mencintai masih ada hal seperti ini? Kalau masih artinya itu bukan cinta. Itu yang bakal bikin kita gak romantis. Itu yang akan melukai teman-teman di dalam kehidupan. Dalam percintaan. Kita lanjut ya. Ini menarik. 1 Korintus 13 ayat 7. Paulus balik lagi kasih tahu yang namanya cinta itu. Dan ayat ini indah banget. Dia bilang gini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kayaknya kalau kita baca ini agak susah ya, benar gak sih? Menanggung segala sesuatu. Karena yang bikin menariknya adalah segala sesuatunya itu. Ada kata segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Manusia kadang gak all things. Tapi cuma something. Enggak semua, tapi sebagian. Contoh, gue sih bisa sabar kalau dia cemooh gue kak. Kalau dia jelek-jelekin gue bisa sabar. Tapi kalau dia ngomongin bokap nyokap gue gak bisa sabar. Kalau dia udah nyolek keluarga gue gak bisa sabar. Ini artinya kesabaran itu ada batasnya dan kesabaran itu enggak all things. Tapi justru cinta yang benar itu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Dan ini sesuatu banget. Susah banget sebetulnya. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan panggil kita jauh lebih dalam lagi untuk mengasihi dia justru. Dan mengenal kasihnya. Yang mau katakan amin. Amin.
Karena dengan kasih itu kita bisa mengasihi satu sama lain, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita di dalam segala sesuatu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik lo lagi baik ataupun lagi gak baik, sesuai ekspektasi atau gak sesuai ekspektasi, dengan kasih Tuhan itu, kita tetap bisa bilang, aduh Tuhan baik ya dalam hidup gue ya. Yang setuju katakan amin. Pernah teman-teman kecewa sama orang lain? Sama sahabat pernah? Sering ya, waduh sabar ya. Kayaknya perlu pelepasan semua nih kalau di sini. Ya, sering. Iya. Karena mungkin ya teman-teman disakiti, dikecewakan. Karena kita kalau berhubungan itu, orang yang kita ajak berpasangan, mereka juga mengecewakan kok. Ya. Manusia itu mengecewakan, percayalah. Kita mengecewakan. Ya. Tapi yang menarik adalah kasih agape akan menutupi itu. Kasih yang berkorban, mematikan ego untuk kebaikan bersama. So kalau kita bisa lihat, kasih itu punya bobot yang sebesar itu, semurni, setulus itu. Jawabannya, saya mau tanya nih. Pertanyaannya, saya mau tanya nih. Susah atau gampang? Susah. Susah ya. Jadi romantis ini susah atau gampang? Terus gimana caranya Kak? Lebih dekat. Ya lebih dekat. Mike. Terus gimana caranya Kak? Gimik aja. Iya, maaf ya. Saya kalau heboh tuh gini-gini. Terus gimana caranya Kak supaya kita bisa menghidupi dan mengalami kasih agape? Karena kita pengen banget bisa bikin romantis. Setuju ya? Nah kalau kita mau mengerti, kamu diam aja. Sabar ya, tenang ya. Kan kamu harus menjelaskan dulu dari A sampai Z dulu kan. Gak enak kalau diinterrupt nanti ya. Kalau kita mau mengerti, memiliki kasih yang benar, bahkan mengalaminya, sehingga itu mentransformasi diri kita, terimpartasi dalam kita, tentang cinta yang sesungguhnya, cara yang terbaik gimana sih Kak? Cara yang terbaik adalah kita melihat bagaimana Kristus hidup. Dengan dia mengasihi kita. Nah, nextnya coba. Ini kita coba praktek ya. Coba nanti teman-teman ganti kasih itu, kita baca ayat ini, teman-teman ganti kasih itu pakai nama teman-teman semua. Oke? Siap ya? Dibaca ya. Siap ya? 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Pakai nama. Nama teman-teman. 3, 4. Sinta itu sabar, Sinta itu murah hati, Sinta tidak cemburu, Sinta tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Sinta tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Sinta tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sinta tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Sinta menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Coba lihat, gimana rasanya ketika baca itu? Berat ya? Marsha itu sabar. Really? Sebelah gue, istri gue, yang bener. Marsha itu murah hati. Kita aja bacanya juga, aduh, kayaknya gue enggak. Bener gak sih teman-teman? Malah tambah berat gitu. Ini bukan mencerahkan Kak. Ini menambah beban dalam hidup saya justru. Ketika saya baca ini, aduh gak berubah Berat teman-teman. Ya. Karena kasih manusia itu terbatas gitu dan transaksional dan sangat bersyarat. Makanya kita perlu melihat kehidupan Yesus yang pada akhirnya dia rela jadi manusia, mengalami keterbatasan yang sama, tapi dia bisa mengasihi teman-teman dan saya tanpa terbatas, transaksional, dan bersyarat. Amin. Nah sekarang coba teman-teman baca ayat yang sama, tapi ganti kata kita dengan Yesus. 1, 2, 3. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Yesus tidak cemburu, Yesus tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri. Ya cukup sampai situ aja. Coba gimana ketika teman-teman baca Yesus itu sabar. Jelas kenapa dia udah sangat sabar untuk meladeni saudara dan saya. Benar ya? Yesus itu murah hati. Aduh kita ngalamin kasihnya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mah gak mampu seperti ini saudara. Tapi Yesus mampu. Dan Yesus memberikan cinta itu. Dialah Tuhan yang mengasihi teman-teman dan saya. Seburuk apapun teman-teman semua. Sebandel apapun dia mengasihi kita. Dia memberikan kasih agape itu buat teman-teman dan saya juga. Kasih yang gak bersyarat, gak transaksional. Dan dia memberikan kasih yang menutupi segalanya. Dosa-dosa kita ditanggungnya. Justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Roma 5. Dan dia sabar kepada kita. Kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain dan bisa bikin romantis.
Karena kita penuh sama kasih Kristus. Ini dia, next. Dengan cepat. Karena nanti sebentar lagi Chelsea lompat-lompat ya. Oke, Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Teman-teman pernah dengar hukum yang ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, gitu? Pernah? Itu adalah hukum yang utama. Hukum yang kedua yang sama pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Matius. Tapi yang terjadi sebetulnya orang Farisi lagi ngetes tuh Tuhan Yesus tentang itu. Tapi pada faktanya manusia gagal mencintai Tuhan, manusia gagal mencintai manusia yang lain, orang lain. Setuju gak? Oleh sebab itu, Yohanes 13, Tuhan Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Why? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dia kasih standar baru, because kamu udah terima kasih itu. Kamu sudah dikasihi, bilang kiri kanan, kamu sudah dikasihi. Tuhan kita bikin romantis. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia. So, dari sini kita bisa melihat bagaimana Injil mampu memuaskan apa yang kita butuhkan. Right? Ya, betul. Kita lihat lagi coba ya. Coba kita lihat lagi yuk slide yang tadi tuh. Nextnya. Nah kita baca lagi nih yang sebenarnya yang mereka tadi eluh-eluhkan gitu ya. Dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicinta gak perlu ngasih effort lebih. Melainkan harus dicintai dulu. Dari situ baru bisa sadar sendiri. Nah kalau lihat dari kebutuhan ini, keluhannya dia. Sebenarnya gini, kadang manusia itu ya memang dasarnya tadi pengen dicintai dan lain-lain. Tapi pusat perhatiannya salah sama manusia lain, ya kan? Kayak mengharapkan sesuatu dari manusia lain. Kayak ekspektasinya sama manusia lain. Lu harus gini sama gue, lu harus gitu sama gue. Tapi gini, dari kebutuhan ini Yesus memberikan effort lebih. Bahkan effort yang sangat menurut saya effort the best lah gitu ya untuk turun ke dunia. Jadi sama dengan kita manusia, rela direndahkan oleh manusia itu sendiri. Dan apa ya, artinya kita tuh sebenarnya sudah dicintai lebih dulu. Dan Yesus sudah memberikan effort itu sebenarnya buat kita. Setuju ya? Artinya Tuhan jadi manusia. Ini nih kebutuhan ini cek harusnya. Sudah dipenuhi? Sudah dipenuhi? Sudah. Oleh siapa? Yesus. Oleh Yesus. Nah, dia kasih effort. Makanya ada lagu And I love you, Jesus I love you. And I love you because you first love me. Amin. Wow. Udah. Udah bagus gitu ya. Dia suka menjatuhkan lagi nih. Biar gak sombong ya. Jadi kebutuhan ini tuh sebenarnya gini, yang dicari-cari sudah guys. Yes. Kalau kalian lagi ngerasa ini, udah. Yesus kasih udah. effort lebih dalam udah hidup ngasih kalian. effort lebih buat untuk kalian. bisa bikin Amin. romantis. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Yang kedua, jatuh cintalah sama cowok yang cintanya lebih besar dari kamu. Pasti kamu bakal ngerasain. Sabar, gak ada batas. Dan cinta yang gak pernah habis. Wih, kalau kita sadar cinta Yesus jauh lebih besar untuk kamu dan aku. Yeah. Kita gak akan hitung-hitungan siapa yang lebih besar antara kamu dan aku. Karena dia sudah lebih besar cintanya buat kita. Amin. Cinta Yesus jauh lebih besar dan konsisten. Yang gak konsisten tuh kita. Suka berubah-ubah. Sama sesama berubah-ubah, sama Tuhan juga berubah-ubah. Kadang-kadang Tuhan jadi mesin ATM aja, mesin permohonan aja, ya kan? Kadang kita cuek, tapi Tuhan Yesus gak pernah cuek balik. Sometimes kita datang kalau butuh aja itu pun ya memohon kalau lagi butuh gitu ya. Tapi gini, cinta Tuhan tetap loh lebih besar daripada cinta kita. Ya. Tapi gue mau kasih tahu kenapa cintanya dia lebih besar. Karena teman-teman semua ada di sini sampai sekarang kuat hadapi apapun juga. Itu bukan gara-gara lo stand by God. Ya. Tapi justru karena kasihnya yang besar. Itu gara-gara he stands for you and me. Dia berdiri buat teman-teman dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi besarnya cinta Yesus sudah dia buktikan. Di mana? Di kayu salib. Ya. Jadi dia sudah buktikan bahwa cintanya jauh lebih besar. Jadi soal cari cinta yang lebih besar, udah cek kebutuhan ini? Udah. Sudah. Dia begini karena bukan ke Yesus, bukan ke Tuhan, tapi malah
apa yang bisa mengecewakan dia. Makanya dia merasa gini. Yang ketiga, Tuhan, matikan raja rasaku kepada siapapun. Aku benar-benar takut Kasihan untuk ini. mengenal cinta. Karena yang ku tahu cinta hanya memberikan luka. Dan Ya. aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Tapi untuk memulihkan orang-orang yang seperti ini yang terluka Ya. karena cinta. Tuhan Yesus tunjukkan cinta yang sejati. yes. Dengan menunjukkan cinta yang sebenarnya. Dia terluka untuk teman-teman dan saya. Ya. Dia disalib, dipaku, dikasih mahkota duri dan dia tunjukkan untuk teman-teman saya dan saya Ya. untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Bahkan dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Romantis gak sih Itu Tuhan Tuhan kita? kita. Iya kan? Haleluya. Jadi yang Sesuatu ya. bikin romantis itu siapa? Tuhan loh. Tuhan. Ya, Dia disiksa, ya, diludahi, ditelanjangi. Tapi apa yang dia lakukan itu karena teman-teman dan saya. Dan melihat ini kita sadari bahwa yang manusia butuhkan itu cinta. Tapi Ya. cinta yang benar dari Tuhan dan ini sudah dipenuhi. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi teman-teman dan saya. Yang mau saya katakan amin. amin. Ini yang akan membuat cinta kita utuh kepada Tuhan dan penuh kita mengalami perubahan hidup Ya. karena mengalami keindahan cintanya Kristus dalam hidup Ya. teman-teman dan saya. Cinta orang lain mengecewakan, Ya. istri saya mengecewakan, tapi waktu kita tahu kita dua orang yang mengecewakan, tapi modal kita sama, dikasihi sama Tuhan, Ya. disempurnakan sama Tuhan, ditebus sama Tuhan, itu yang membuat kita, oh iya ya, Ya. kita sama-sama ditebus, so itu Ya. bisa bikin romantis di balik setiap kelemahan yang dia Betul. punya. Iya, Dan yang betul. saya Jadi punya. kalau ngomong soal romantis, Tuhan sudah romantis terlebih dahulu buat kita. Jadi kita juga bisa sebenarnya romantis sama pasangan kita dengan apa adanya. Karena kita tahu kita sudah dipenuhi sama kasih Tuhan. Tuhan udah romantis sama kita. Makanya kasih itu kita berikan kepada sesama. Dan kita tahu bahwa dia juga punya kelemahan, saya juga punya. Amin. Ya, oke, saya tutup dengan ini. So what love is? Apa yang bisa bikin kita romantis? Ya, love is God tentunya. Yesus adalah cinta yang sejati. Kamu dikasihi, you are love. Bilang kiri kanan, you are love. Kamu sudah dikasihi. So, waktu kamu tahu kita dicintai segitunya sama Tuhan, justru itu yang memampukan kamu untuk bisa mencintai orang lain dengan benar. Coba lihat kiri kanannya temannya, sahabatnya, meskipun gua tahu kekurangan lo ya banyak banget, aduh. Tapi hari ini gua tahu lo dikasihi sama Tuhan, gua juga punya banyak kekurangan, gue juga dikasihi Tuhan. So kalau gitu kita sama-sama bikin romantis saya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, yang mau katakan? Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, jadi sebelum itu mungkin saya dan Michelle coba simpulkan sedikit ya dari apa yang tadi kita dapat gitu. Jadi kan temanya itu kita bikin romantis gitu ya, kita bikin romantis kayak gitu. Nah kita bikin romantis, the real romantis itu gimana sih supaya bisa terjadi gitu ya. The real romantis itu bisa terjadi ketika kita telah menerima gitu ya, romantis dari Tuhan dulu gitu. Ketika kita telah menerima romantis dari Tuhan baru kita bisa membagikan itu kepada sesama dan kita bisa romantis sesama. Benar nggak itu Kak? Betul. Kalau dari aku gitu dulu lah. Luar biasa. Kalau dari aku dapetin tentang ini sih untuk memulai hubungan itu kita benar-benar harus secure dulu, harus pulih, harus benar-benar sudah merasakan kasihnya Tuhan. Dengan begitu kita bisa menyalurkan kasih itu juga ke orang-orang sekitarnya kita. Jadi penting buat kita penting buat kita sadar bahwa Tuhan Yesus tuh benar-benar mengasihi kita apa adanya. Iya. Yes. Nah, tanpa berlama-lama lagi kali ya Kak, kita mau buka nih pertanyaan-pertanyaannya yang ada di slide, udah ada 1000 pertanyaan. Dan yang paling pertama ini pertanyaan dari Mawar. Sebut saja Mawar. Mawar. Gak mana kelihatan Mawar? ya. Tadi dijelaskan tentang agape. Kalau misal demikian, apakah kita nggak merasa running out of love? Uish. Running out of love. Ini bahasa sekarang ya. Apa artinya itu? Gak habis-habis gitu sih, jadi kasihnya kita Oh nggak iya, habis. harusnya nggak habis karena kita kan akan selalu full kalau kita Ya. menyadari bahwa Tuhan udah kasih agape itu dalam hidup kita. Cuman seringkali yang membuat kita kehabisan cinta karena kasihnya itu kita pikir dapat dari orang yang mengecewakan. Nah. Sedangkan apa yang kamu pengen kamu nggak dapat sehingga ekspektasinya itu nggak bisa kita terima dan pada akhirnya kok gini ya, kok gue nggak ini ya, kok nggak itu ya karena salah. Harusnya kita tahu bahwa agape itu kan
Tuhan berikan dengan pengorbanannya dia di dalam hidup kita. Dan itu udah dikasih, itu yang harusnya full dalam hidup kita. Sehingga kita nggak cari, oh gitu ya, benar kebiasaan saya, maaf ya. Sehingga kita nggak cari pembuktian dari orang lain, penerimaan dari orang lain. Karena kita udah tahu bahwa ketika dunia bilang, kamu gak ada yang sayang sama kamu. Oh sorry bos, Yesus mengasihi saya. Kamu gak berharga, oh sorry bos. Kristus bilang saya berharga. Kalau bilang, kamu sendirian aja terus, Allah tadi jomblo ya. Kamu bisa bilang sama dia, Allah kamu coba sini aku ajak siang-siang pergi keluar. Lihat matahari, meskipun sendiri tapi tetap bersinar. Haleluya. Itu akan ada kekuatan di hati bahwa kita gak akan running out of love. Karena Yesus kasihnya stabil. Tuhan Yesus kasih kita kasih yang sempurna. Kita yang kadang gak sempurna. Wis, luar biasa sekali ya. Memang kasih Kristus itu yang sempurna buat kita guys. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita mau dengar cerita kakak berdua mungkin kali ya. Ketemunya di mana? Terus gimana perjalanan secara singkat aja nih. Nostalgia dulu, nostalgia. Silakan sayang. Kalau dulu memang kita backgroundnya kan dari entertainment ya, dari dunia entertainment. Terus kita dulu mau satu manajemen tuh waktu itu ya, satu manajemen. Terus waktu itu kita dikenalin satu sama lain. Tapi itu tuh belum, karena waktu itu aku masih punya pacar. Sakit. Masih punya pacar. Terus abis itu 2 tahun kemudian saya putus, dia masih punya pacar gitu kan. Emang kamu aja? Kompetitif. 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 Gitu, tapi waktu itu juga terakhir dia selesai sama mantannya. Jadi kita mulai deket ya waktu itu juga manajer kita juga temenan deket juga. Waktu itu mau satu manajemen tapi nggak jadi. Akhirnya, tapi dari situ kita jadi kenal dan jadi deket. Ya kemudian pelayanan bareng mulai. Dan kemudian ya udah gitu. Dan semua gue ngerasa semua aspek kehidupan gue waktu gue sama dia itu bertumbuh. 50.000 bang. Jadi itu ciri-cirinya ya? Buat gue ya, iya. Karena pelayanan juga bertumbuh, sama keluarga juga bertumbuh, pekerjaan juga bertumbuh. Jadi buat gue, wah ini penolong nih meskipun dia banyak kekurangan seperti gue. Ini penolong buat gue nih, bukan perongrong nih. Karena dulu waktu gue jadi nama mantan gue yang dulu. Pelayanan aja deg-degan teman-teman. Kamu di mana? Lagi pelayanan? Bohong. Sadis. Bener, denger nih. Ketika pendetanya khotbah. Kayak drama tadi ya? Iya kayak tadi, bener. Kayak yang tadi, tepat kayak gitu. Nah waktu sama Sinta semuanya bertumbuh. Jadi di situ kita ketemu dalam manajemen dan akhirnya kita bikin romantis lah. Asik. Kalau Kak Sinta gimana? Bertumbuh juga gak? Bertumbuh lah ya pasti. Karena kan dulu memang dia lebih dulu melayani gitu ya kan. Aku belum. Terus aku melihat dia melayani, dia bertumbuh dan dia bisa juga good influence buat aku juga gitu ya. Jadi oh iya aku juga apa sih waktu itu juga aku mimpi gitu ya. Di sebuah danau terus ada perahu di situ dan itu tuh mungkin ya Tuhan Yesus tuh gambaran Tuhan Yesus di kamu kan kayak gini. Jadi dia memang ya gitu rambutnya panjang dengan bajunya putih, kasutnya yang seperti yang tali-tali gitu lah. Terus aku singkat cerita aku diajak ke perahu itu dan kita berlayar bareng gitu. Jadi terus aku kan waktu itu gak ngerti gitu ya apa sih artinya gitu kan, apa sih artinya. Terus dia mungkin. Itu gua gak tahu Roh Kudus atau modus ya. Beda tipis. Iya, Beda jadi tipis, dia ya. itu artinya kamu harus terlibat melayani gitu. Luar biasa. Rohani sekali. Rohani dong. Jadi waktu itu, Shalom. tapi maksudnya it makes sense gitu. Maksudnya ya Tuhan ajak aku naik perahu di laut yang tenang terus kita berlayar. Ya dia pengen aku ada sama-sama di perahu itu ya kita melayani sama-sama. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat kisah cinta dari Kak Sinta dan Kak Marsha. Tapi Kak Marsha dan Kak Sinta nih, tadi kan ngomongin kasih itu sabar ya. Kasih itu sabar dan murah hati. Iya. Waktu proses pendekatannya sabar dan murah hatinya gimana tuh? Wes. Itu tuh yang kita mau belajar. Sabar lah Jakarta Bogor dia. Sorry, Bogor. bukan Jakarta, Cengreng. Cengreng ya. Dan lu bisa bayangin gak, gua ngapel dari Tangerang, jemput dia ke Bogor, habis itu pacarannya di Senayan, balikin dia ke Bogor, balik lagi ke Tangerang, oh Tuhan itu kurang murah hati apa itu. Aduh. Proses Iya, iya. pendekatannya berapa lama dulu Kak? Wah lama kita, cukup lama.
Lama kan ya? Lama-lama. Berapa ya? 6 bulan, setahun? Oh lebih. Lebih ya? 2 tahun kali. Masa? Pendekatan Debat nih, debat. pacaran nih, ayo. Siapa ya? Sama siapa tuh? Ya mungkin sekitar segitu lah ya. Setahun lah. Oh Ada sempat- aku hitungnya dari pas kamu masih. Apa sih? Ya selama proses pendekatan itu ada sempat ragu nggak? Wah kayaknya bukan dia nih. Ada. Pas Ada. mau nikah lagi. Justru pas sebenarnya bukan pas PDKT justru malah sebenarnya pas pacaran. Justru pas pacaran itu memang kita kan juga makin mengenal satu sama lain sebelum ke jenjang pernikahan. Dan disitulah kita sempat kayak kamu pernah merasa ragu nggak? Pernah karena gini Jujur. gini kita jujur satu sama lain. Kamu pernah nggak? Iya aku ragu sama kamu di area ini. Jadi kita bahas itu dan kita perbaiki di situ gitu ya. Dan ya gitu. Kuncinya tetap ini ya. Komunikasi ya. Komunikasi seperti yang tadi. Komunikasi dan saling menerima ya. Kadang-kadang kalau pasangan kritik gitu kadang-kadang kita nggak terima gitu. Kamu tuh gini membuat aku jadi sedih bla bla bla. Enggak, aku nggak ngerasa gitu. Nah itu yang kayaknya susah gitu Iya. untuk pacaran. Berarti gitu. harus work on it gitu Iya, guys. Kita betul. harus menyamakan gitu, Iya. harus siap saling mengikis gitu kali. Murah hati tadi. Murah hati. Sabar. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang di sini menarik sih saya lihat ya. Kak, jadi selama saya masih belum dapetin kepenuhan kasih Tuhan, artinya sampai kapan pun saya belum layak mulai berpasangan kah? Sebenarnya kalau belum layak kita nggak ada yang bisa bilang layak nggak layak gitu ya. Tapi kalau bisa aku bilang belum siap kitanya gitu. Karena kalau kita nggak penuh dulu, kita akan terus mencari mengisi apa yang menurut kita kasih itu gitu loh. Jadi kalau kita belum mengenal kasih Tuhan seutuhnya di dalam kita, biasanya kasih-kasih yang lain tuh yang akan mengisi hati kita. Ujung-ujungnya nih biasanya jadinya toxic relationship, biasanya jadi overprotective, jadi insecure, jadinya demanding. Nah itu, dan bisa bikin kita tuh jadi gelisah terus. Pacaran bukannya jadi tenang, tapi malah jadi gelisah. Nah itu ya yang dibilang kenapa harus penuh dulu, biar kita siap menerima apa ya istilahnya orang yang mau kita mau kita jadikan pasangan. Gitu. Maksudnya kita full dulu. Tapi kalau yang tadi pertanyaan tadi, kita akan tanya apa yang bikin kamu ngerasa kamu gak dicintai Tuhan secara penuh? Wow. Apa? Terkadang kita pikir cara Tuhan mengasihi kita sama cara manusia mengasihi kita itu sama. Makanya kadang kita ngerasa gak penuh karena pernah kayak ngerasa kayaknya Tuhan marah sama gue nih. Kayaknya Tuhan kalau gue datang juga gak akan nyambut lah, kayaknya Tuhan gak peduli lah. Kenapa dia ngerasa seperti itu? Karena dia pernah ngalamin ketika dia ada orang-orang yang pernah marah sama dia, pernah mengecewakan dia, pernah cuek sama dia, gak pernah maafin dia. Dia dan lain samakan kayak sebagainya. Tuhan gitu juga ya. Dia samakan Tuhan juga Kayak sepertinya gitu ya. itu, Manusia. padahal enggak. Tuhan ketika mati di kayu salib itu udah mengasihi kita secara penuh. Dan kita harus pahami itu terlebih dahulu. Dan terima itu Dan kita ya. terima itu, tinggal kita responi, ya Tuhan terima kasih udah mengasihi aku secara penuh. Cuman ya itu dia kasihnya, cara kita memandang kasih Tuhan sama kasih manusia itu kadang disamakan. Padahal beda jauh banget. Mari kita pandang kasih dia sehingga kita penuh, sehingga kita mengerti tentang ini. Udah siap duluan sebelum berpasangan tuh kita udah siap. Betul. Wow, itu Berarti poin. balik lagi kayak drama tadi ya, hanya untuk orang yang Dewasa. dewasa. Betul. Betul Tapi sekali. itu kan yang sebelum mulai pacaran gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya ini sudah pacaran dulu, Ya. jadi situasinya sudah di dalam pacaran dan dia belum merasakan kasih Tuhan yang penuh itu. Baiknya gimana? Baiknya apakah ya udah kita udahi dulu atau bagaimana seperti itu? Datang ke Elijah Movement ya, banyak komsel-komsel. Pastinya teman-teman akan didampingi. Saya suka. Iya, bener. Pasti akan didampingi, akan diajar, Iya. diperlengkapi. Makanya ikut camp. Ya. Wah, Iya. Berarti gini ya, harus punya kemauan juga untuk Belajar, pulih. untuk belajar. pulih. Ya, belajar dan pulih. Ya. Harus punya kemauan untuk mengerti. Ya, dan juga. sadar gini loh, kita berdua nih kayaknya belum penuh ya gitu. Iya. Dan itu kita harus mau mengakui itu, kita harus dan kita cari mentor, Kak, kita tuh kayaknya butuh gini. Kita butuh didampingi. Mengakui, sadar, yuk kita bertumbuh bareng. Bahas tentang mentor nih, berarti penting ya ada punya mentor. dalam Penting hubungan. dong, kita aja sampai hari ini kita masih dimentori. Penting bet, itu di atas banget bet.
Penting banget. Iya. Penting banget buat mentor, buat punya mentor dalam menjalin sebuah hubungan. Tapi di sini ada pertanyaan nih Kak, kalau cinta beda agama gimana dong? Mentornya gimana itu? Ini pertanyaan yang ditanyakan di 1001 komunitas dan gereja. Iya pasti ada pertanyaan pasti beda pertanyaan agama ini. ya. Nah gini guys, Bu jangan ngomongin agama dulu ya. Sinode aja ribet guys. Betul. Beda sinode iya juga ya. Bener. Bener juga Iya kan? nih. Iya. Jadi susah loh kalau Nggak bisa. susah Nggak ada gitu. jawabannya. Nah, ya Kamu silakan. mau terusin? Ya, yes. Kamu mau terusin aja? Enggak udah. Udah. Udah silakan. Nah, yang tadi tuh kenapa kita nggak bisa? Karena pernikahan itu teman-teman harus tahu itu bukan hanya terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Yes. Tapi apa sih gambaran pernikahan di dalam Alkitab tuh apa? Ya. Alkitab bilang pernikahan itu adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Apa yang kita bisa dapatkan gambaran itu dengan orang yang beda server? Gak Dalam akan ya? bisa menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi itu adalah alasan kita nggak bisa dengan yang beda server sama kita. Iya. Gimana yang beda agama? Betul. Nah terus gini, ada efek yang akan muncul kalau kita udahlah terabas aja lah. Bisa lah gue nginjilin dia gitu. Biasanya gitu ya. Bisa nanti dia bisa lah join Elijah Movement gitu. Terus kayak diinjili gitu kan. Sadap. Karena gini, kalau kita alasannya karena seseorang yang mengecewakan tadi gitu. Mengecewakan sekali gitu ya manusia. Gini, kita akan mulai pelan-pelan kehilangan gairah dalam Kristus. Kita akan mulai pelan-pelan mulai beradaptasi dengan keadaan nih. Oh dia beda. Kita mulai beradaptasi tuh. Pelan-pelan mendorong Kristus tuh ke pinggir jurang sebenarnya. Kita jadi mulai mewajar-wajarkan segala sesuatu dalam hubungan. Oh iyalah gak apa-apa karena gue mengasihi dia, bolehlah. Karena ginilah. Jadi apa yang tadi Kristus dan jemaat itu gambarin itu semakin jauh. Karena kita mulai adaptasi, mulai oke lah. Gak apa-apa lah, gak ke Elijah Movement bulan ini gak apa-apa lah, soalnya dia mau ke mana gitu misalnya. Karena fokusnya tuh beda masing-masingnya, dua-duanya tuh punya prioritas yang beda, punya tujuan yang beda. Nah itu tuh yang akan sulitnya, udah deh gak apa-apa minggu ini gak ke gereja, aku nemenin dia ke tempat lain gitu. Nah kita akan mulai mewajarkan itu, mulai deh kehilangan esensi Kristus dan jemaatnya itu. Jadi banyak kompromi ya jadinya. Jadi nggak bisa memang karena kayak pastinya saling menuntut sih ya jatuhnya juga ya Kak. Betul. Oke. Oke Sel, ada pertanyaan lagi nih. Kak, cara melampiaskan rasa sakit hati yang benar, rasa sakit hati yang benar nih. Dan gak menyimpang dari kehendak Tuhan itu kayak gimana? Wah bagus. Rasa sakit hati yang benar. Gimana Kak? Aku rasa jujur sih ya. Jujur sama Tuhan juga. Tuhan tuh dia tuh pribadi yang sangat menyenangkan. Dia sangat mengasihi kita. Jadi aku rasa ketika kita bisa jujur sama perasaan kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku sebel banget sama dia, aku sakit hati sama dia, aku tuh mau ngampuni dia tapi susah banget. Emang itulah manusia, susah. Oleh sebab itu kita berdoa, kita utarakan, curhat sama Tuhan, dan kita minta sama Tuhan untuk dia memampukan kita untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang yang sudah menyakiti hati dia. Terkadang gak bisa karena kita terlalu melihat kecilnya kesalahan orang itu dibandingkan besarnya kesalahan kita sama Tuhan. Waktu kita melihat gua tuh harusnya binasa, gua tuh harusnya udah gak ada harapan lagi, tapi kok Kristus mau ya mengasihi saya, mengampuni saya, orang yang udah absurdnya kebangetan ini. Nah waktu kita bisa melihat betapa besar kesalahan kita dan Tuhan Yesus sudah ampuni itu, maka kita akan bisa ngelihat juga, oh ya Tuhan, aku juga diampuni sama Tuhan loh. Kita jujur, aku sakit hati sih, tapi tolong Tuhan mampukan saya untuk bisa mengampuni dia. Sehingga aku bisa bebas dari rasa sakit itu. Jadi sakit hati itu memang gak bisa kita pungkiri, pasti bisa terjadi ya. Tapi bagaimana kita melihat sakit hati itu, kita lihat kepada Tuhan gitu ya. Kita lihat kepada Tuhan supaya
ya sakit hati itu kita bisa sembuh karena kita melihat kasih yang besar dibandingkan masalah yang kecil. Iya, itu. iya, iya, Kayak kasih gitu Tuhan ya. yang besar Wow, buat that's kita. good, that's good. Luar biasa sekali. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi akan saya rangkumin aja yang. Siap. Yang pertama, apa efek samping buat diri sendiri kalau kita free sex selain masalah kesehatan? Dan bagaimana cara menangani pasangan yang love language-nya physical touch? Physical attack aja sebenarnya. KDRT dong. Oh, iya. Silakan cek. Gini, aku mau jujur sama teman-teman semua. Aku berasal dari background yang juga pacaran yang tidak sehat dulu gitu ya, sama yang dulu gitu. Berasal dari sana juga. Dan memang gini, sangat sulit untuk keluar dari hubungan toksik itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Efeknya apa? Jadi gelisah terus, jadi ketakutan, kehilangan pasangan, merasa tidak berharga, merasa nggak ada yang mau lagi sama kita, itu akan terus ada di hati dan pikiran kita gitu ya. Kalau itu kamu yang ada di sini, iya aku pernah juga mengalami itu gitu. Dan itu sangat berat, tahu berat. Tapi gini, memang efek sampingnya begitu gitu. Tapi aku percaya bahwa waktu kita mau dan sadar bahwa Tuhan, aku mau kembali ke jalannya Tuhan gitu kan tadi. Memang gini, mentalnya jadi itu adalah konsekuensi yang kita jalani gitu ya. Konsekuensi yang udah kita lakukan ada konsekuensinya. Jadi Akibat apa? dari yang kita lakukan. Jadi apa? Jadi trauma, jadi insecure, jadi kepikiran terus, jadi merasa tidak berharga, itu iya dilewati. Tapi aku mau bilang gini, Tuhan bisa mengubah kutuk Yes. jadi berkat. Amin. Tuhan bisa mengubah masa lalu kita menjadi masa depan yang lebih cerah waktu kita bersandar sama Tuhan, waktu hati kita terarah sama Tuhan. Jadi aku mengalami itu, aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku mau bebas dari rasa ini. Aku mau bebas dari hubungan toksik ini. Waktu kita bersandar sama Tuhan, kita serahin itu sama Tuhan, percaya banget dan Tuhan ubah itu. Tuhan buat kita dan aku memperlengkapi diriku dengan gini, dengan firman Tuhan itu pasti. Dengan komunitas, teman-teman harus sadar bahwa kita nggak bisa sendiri. Ada mentor, ada komunitas rohani, dan komunitas rohaninya dengan tidak menjudge ya pastinya. Makanya aku encourage bahwa waktu orang datang ke komunitas itu dirangkul, diterima, dan kita bertumbuh sama-sama karena kita semua tidak sempurna. Itu butuh, semuanya itu butuh. Jadi waktu kita mau, kita sadar, kita akui, kita mengaku dosa sama Tuhan, justru rasa malu, rasa tidak berharga itu Tuhan ubahkan menjadi kebalikannya. Kita jadi berharga, kita jadi dikasihi, kita tahu identitas kita. Itu dari kita, dari kemauan kita dan dari sebenarnya gini, keputusan dan pilihan kita untuk balik sama Tuhan. Kadang gini, Tuhan ayo tolong aku, sometimes kita tuh gak mau ditolong gitu karena kita nggak menarik diri kita sendiri gitu. Kita nyaman di situ-situ aja. Tapi waktu kita tarik diri kita tahu bahwa yuk kita berharga di hadapan Tuhan dan percaya banget ya sampai hari ini aku bisa ada di sini itu semua karena Tuhan dengan masa lalu aku yang tidak baik itu dan aku percaya teman-teman yang ngalamin ini juga kalian juga akan ngalamin yang sama. Yes. Amin. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Thank you so much Kak buat sharingnya. Jadi kalau yang bisa aku rangkum tadi ada beberapa hal yang Kak Sinta lakukan. Cari Tuhan dan mau untuk ditolong. Yang kedua cari komunitas. Kita perlu banget untuk cari bantuan seperti yang tadi Kak Sinta udah jelasin. Ya cari bantuan untuk orang yang benar-benar bisa menolong kita. Dan orang yang benar tentunya yang bisa kembali lagi mengarahkan kita kepada jalannya Tuhan. Iya. Kalau physical touch tadi gimana jadinya? Kalau misalnya dia love language-nya physical touch gitu. Ah itu alasan dia aja juga. touch lah, sudah lah. Enggak juga kita kan tahu kasihnya juga ya tahu physical touch. Tapi kan ya nggak berarti itu wah dia physical touch nih. Saya kan harus memenuhi love language-nya dia. Itu alasan saja emang lu maunya begitu. Tapi waktu kita tahu tentang bagaimana kasih Tuhan yang sebenarnya ia tidak melakukan yang tidak sopan ya. Itu dia ya. Dan dia tidak mencari keuntungan sendiri. Nah aku rasa itu udah lebih dari cukup jawabannya sih. Tok kalau mau nyebrang jalan ya oke lah digandeng. Jangan didorong, jorokin ya oke. Nyebrang jalan oke lah gitu lah. Cuman kan ya
Lu kan gak akan tas-tas dulu. Iya, Mana-mana lu iya. tas terus kan enggak. Ya terus ya terakhir itu tadi ya, kalau misalnya memang teman-teman lagi ada di fase itu gitu ya, tadi free sex dan segala macam, bertobat. Yuk bertobat yuk gitu. Itu jalan satu-satunya untuk kita kembali sama Tuhan apa? Bertobat, jangan lakukan lagi. That's it. Yeay. Oke, ini ya tepuk tangan dulu dong. 2 pertanyaan terakhir lagi ya, dan ini top question nih kayaknya. Gimana sih cara mengatasi cewek yang suka ngambek? Aku mah enggak kan ya? Ya. Gak sekali. Kamu kali ya kalau Biar gitu ya. gak jadi kayak drama tadi itu gimana? Teman-teman harus tahu kalau lo udah pilih dia sebagai pacar atau pasangan hidup nanti, ya lo harus tahu kalau dia tipenya tipe ambegan. Kita sulit untuk merubah, percayalah. Gak akan pernah bisa. Tapi kalau lo oke dan bisa berdamai dengan keambekannya dia, lanjut aja. Tapi kalau lo gak bisa berdamai dengan dia tukang ngambek, percayalah. Pas menikah juga gak berubah. Kalau lo beli kucing sampai rumah juga kucing juga yang bersih buka. Waduh, lo pikir nanti pas nikah akan berubah. Enggak. Ambekan itu pasti ada. Makanya itu pentingnya untuk kita mengenal sebelum pacaran, kenali calonmu itu seburuk-buruknya dia. Sejelek-jeleknya dia. Kalau lo bisa berdamai dengan itu ya silakan. Ada teman kita yang ceweknya tuh suka di verbal abuse sama pacarnya. Ya lu sih dasar cewek gak punya otak lu. Wih sedap. Goblok lu sih lu. Sorry ya maaf. Serem ya. Serem. Dalam hati tuh gue gini. Dia kenapa gak cari yang lebih sopan aja sih? Carilah di Elijah Movement. Pasti lebih akan sopan-sopan lelakinya. Yang pria katakan amin. Kenapa dia gak cari yang lebih sopan sih? Tapi abis itu mentor gue bilang begini. Kenapa kamu harus sebel sih? Itu kan pilihannya dia. Selagi dia oke dengan setiap pagi bangun pagi, selamat pagi bego, sarapan gua mana tolol, siapin. Ya terserah. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan. Lo nggak akan bisa rubah orang. Memang cinta terima kita apa adanya, oke? Tapi sebetulnya cinta tidak membiarkan lo jadi apa adanya. Waktu lo mengasihi orang, lo pasti akan berusaha berubah. Biarlah dia berubah dengan ininya dia sendiri, dengan mengalami kasih Tuhan itu. Dan percayalah, Sita tahu gue juga orangnya gak sempurna. Gue tuh suka nyinyir orangnya. Dari pacaran dia tahu. Nyinyirnya gimana sih Kak? Nyinyirnya gini. Kalau dia ngambek ya, gue pasti bilang, katanya anak Tuhan. Aku dijudge guys. Ya Katanya kagak ampun, gereja. shock. Masa ngambek gitu aja? Mana kasihnya mana kasihnya? Gue suka gitu. Dan percayalah pas menikah, Lebih parah. enggak dong. Pas nikah enggak berubah, berkurang iya. Tapi kadang manusia itu kambuh Kadang gue nyinyirnya keluar juga. Tapi karena dia udah berdamai dengan itu dan gue juga udah berdamai dengan kelemahannya dia. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tugas kita bukan untuk rubah-rubah orang. Cuman Tuhan yang bisa ngerubah dia. Oke, bukan Gitu. untuk mengubah berarti ya guys. Tapi kalau dari sisi perempuan nih, penting gak sih perempuan juga belajar untuk mengontrol dirinya, mengontrol emosinya. Penting banget menurut gue ya. Dan kalau dan gimana Iya. tips-tipsnya gitu Kak? Karena kan susah ya, apalagi Iya. kalau lagi datang bulan, Iya, iya. pengennya marah aja gitu. Menurut aku perempuan juga gini loh, maksudnya jangan membenar-benarkan kayak iya aku kan cewek, aku kan gini. Nah itu salah satu senjata perempuan yang membenarkan diri sendiri. Gitu Ayo ya. ngaku siapa yang kayak gitu. Kadang-kadang senjata tuh, iya aku kan gini, aku kan gitu. Ini aku lagi dapet nih, ini aku lagi ini nih, mood aku lagi gak bagus. Nah itu tuh biasanya gitu ya, perempuan tuh banyak banget katanya, dia seia sekata sih, dia iya aja, aku banyak katanya gitu. Wow. Ya gitu, jadi nah penting untuk perempuan, untuk wanita secara dewasa menyadari bahwa kecenderungan seperti itu dikurangi gitu ya. Karena kita juga harus tahu pasangan kita tuh seperti apa, pasangan kita tuh kita sudah berpasangan, jadi kita nggak bisa lagi untuk, bukan nggak bisa ya, tapi apa ya istilahnya, kalau untuk mau berpasangan nih gitu, itu tuh artinya siap memberi. Ya, jadi Berkorban. it's not about, it's all about giving gitu, not taking.
It's all about giving. Jadi kalau misalnya udah mau berpasangan, udah mau berpacaran, apalagi mau menikah, pacaran aja. Berarti kalian udah siap memberi. Udah siap untuk giving. Giving apa? Giving egonya juga gitu. Mengurangi ego, ya udah gitu. Kalau sendiri kan kita ngambek-ngambek aja gitu kan. Tapi kalau untuk berpasangan, apa yang mau kita kasih sih sebenarnya untuk pasangan kita karena kita udah dikasihi gitu. Karena menikah itu you die for yourself every day. Ya. Wow, every day ya. Iya Every dong. day bos. Makanya teman-teman, ntar aja lah. Ya. Closing statement ya. Nah, kenapa? Pertanyaan kedua. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari kita untuk Kak Marsha dan Kak Sinta. Dan kita mau nanya apakah ada yang mau bertanya secara langsung buat pertanyaan terakhir. Spesial. Woi, tepuk tangan dulu dong. Ya, Langsung, dari panitia. saya samperin. Kita tahu bahwa transparan atau keterbukaan itu sangatlah penting di dalam suatu hubungan. Jadi pertanyaan saya, kayak lihat dari teman saya, kayak ceweknya nggak suka kalau misalkan kalau punya cowok yang dulunya narkoba atau udah celup-celup sana sini atau celup kali. melakukan hal aneh. Tapi jadi ya si cowok teman saya ini jadi nggak terbuka dengan masa lalunya gitu. Terus saya juga ada 2 teman yang udah nikah dan akhirnya bercerai. Karena yang pertama cowoknya karena udah pernah main sana sini sebelumnya. Ceweknya baru tahu. Dan kedua cowoknya ditangkap sama polisi lah karena masa lalunya dia dulu pengedar narkoba. Nah jadi pertanyaan saya, apakah kita perlu untuk terbuka dengan masa lalu kita terhadap pasangan kita yang sekarang? Itu aja sih, terima kasih. Apakah kita perlu terbuka untuk masa lalu kita? Pertanyaan bagus men. Ini bagus banget pertanyaannya. Gua rasa yes, kita kudu terbuka sama pasangan kita. Karena kenapa? Ini sangat penting ketika kita terbuka, kita tuh udah jadi apa adanya, jujur. Aku tuh masa lalunya gini, aku tuh begini. Kalau dia nggak terima, ya sudah. Berarti ya dia bukan yang tepat buat lo, yang tepat buat teman-teman semua. Tapi kan alangkah indahnya ketika kita udah ceritain semua pengalaman kita, masa lalu kita, kehancuran kita. Dan pada akhirnya orang ini pengen, oh gitu, iya kok aku juga penuh dengan kesalahan. Yuk kita bangun sama-sama untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu kan sesuatu men. Iya. Romantis, bisa bikin romantis. Buaya bisa bertobat gara-gara orang ini. Asik. Iya, siapa bilang kita nggak bisa bikin buaya bertobat? Bisa. Asal ya itu kita jujur, terbuka. Nah makanya ini bukan masalah untung rugi lagi. Waktu lo serius sama orang, jangan sembunyikan masa lalu lo. Utarakan semuanya sama dia. Kalau dia oke dengan itu, karena dia berhak tahu menurut gua. Dan dia perlu tahu. Waktu dia nggak setuju, wah kamu ternyata dulu pengedar narkoba, sudahlah saya nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kita berdoa supaya dipertemukan sama orang-orang yang akan bisa menerima masa lalu. Dan itu akan sangat amat indah. Sehingga kalau di tongkrongan tuh, lo akan aman-aman aja. Biasa kan kalau tongkrongan laki-laki kan, lo ingat gak ya waktu kita di Cimahi? Gitu kan. Tapi kalau udah diceritain, lu bisa, oh ya udah tahu, cewek gue udah tahu pasangan gue. Iya gue ingat banget tuh. Ya, itu lebih sehat lah, lebih sehat kan kita cari pacaran yang hubungan yang sehat toh. Jadi lebih baik utarain semua. Wih, luar biasa Sudah sekali terjawab ya. ya? Sudah terjawab. Terjawab ya, Oke. luar biasa. Kak Marsha, Kak Sinta semakin akhir nih kayaknya semakin seru nih. Tapi waktunya terbatas, kita kasih satu lagi pertanyaan gak apa-apa ya? Gimana panitia? Satu boleh pertanyaan ya, boleh lah ya. satu pertanyaan lagi mungkin. Oke buat ya. teman-teman Ada yang mungkin mau bertanya langsung? bertanya langsung satu orang, ayo. Apakah ada? Masih ada yang mau bertanya? Halo semua, nama saya Mizuki. Hai. Jadi saya mau nanya, kemarin ini teman saya, dia tuh dia punya pacar, terus baru-baru ini dia putus. Dan putusnya dia ngomongnya kayak kamu terlalu baik buat aku gitu. Tapi alasan itu udah dipakai nggak cuman ke pacar yang satu ini, tapi udah berkali-kali. Nah kalau dari kasus yang kayak gitu saya lihatnya kan kayak
berarti ada sesuatunya bukan sama pacarnya tapi sama dianya. Dan yang saya ambil, dia tuh punya satu kebiasaan yaitu insecure. Jadi menurut kakak-kakak semua, perlu gak sih self love yang penuh sendiri sebelum mencintai orang lain? Karena tadi kan dibilangin juga kita harus mengasihi sesama gitu. Terima kasih. Ya. Kamu mau Tepuk jawab, tangan San? dulu dong buat Misuki. Ya, ya itu tadi. Berarti sebenarnya dia belum penuh gitu. Dia belum penuh, masih insecure. Dan memang tadi belum siap untuk ada orang lain dalam hidupnya. Jadi dia harus beresin dulu sama Tuhan, identitasnya jelas dulu, baru dia siap pacaran. Kalau enggak dia akan terus berputar di lingkaran itu-itu aja gitu. Jadi jangan memulai sesuatu yang belum siap untuk, jadi gini, karena itu nggak akan cuman berefek ke dia, tapi gini, melukai orang lain, melukai pacar-pacarnya dia yang dia putusin gitu kan akhirnya. Jadi makanya kalau kita belum siap, kita tuh tahu bahwa untuk memulai sesuatu kita akan membuat dampak buat orang-orang lain gitu. Kalau memang belum siap, ya udah kita beresin dulu. Gitu. Iya. Coba temennya siapa, ajaklah ke sini. Iya lah, betul. Iya, aku setuju sama Sinta karena nggak ada separuh nafasku. Ini bindeng loh, flu loh, separuh nafas. Kamu adalah separuh jiwa, Allah separuh-separuh. Nggak ada, kita tuh udah Penuh, utuh. Kenapa kita iya. penuh? Karena Yesus memberikan cinta yang full buat kita terlebih Asik dahulu. sekali. Nikmati itu saja keindahan cinta Tuhan. Oke, tadi tuh ada satu lagi di belakang yang angkat tangan. Ini terakhir banget ya guys, terakhir banget. Izin tanya, kalau karena kemarin tuh ada beberapa curhatan bahwa anak-anak muda sekarang, mungkin terutama perempuan itu mulai banyak yang takut menikah. Karena dibilang bahwa ayah saya dulu begini, jadi saya ngelihat semua cowok sama saja akan melakukan hal yang sama ketika saya nanti menikah gitu. Dan ada juga yang dia udah berapa kali pacaran kemudian putus, tapi sepertinya putusnya nggak baik-baik, tapi akhirnya kesimpulannya sama, semua cowok juga sama saja, saya nggak mau bangun hubungan lagi gitu. Nah, menurut Kak Marsha itu digimanain gitu? Makasih Kak. Aku rasa ada masalah hati di dia, ya ada masalah hati yang buat dia pada akhirnya trauma, nggak mau membuka hati lagi buat orang lain gitu. Nah, aku mau tadi Sinta udah sempat bagi tentang single. Nah, nggak ada yang salah sama single asal why-nya bener. Kalau teman-teman baca ada rasul yang nuliskan surat tentang pernikahan begitu indah, yaitu Paulus. Tapi dia juga menuliskan sesuatu tentang singleness secara indah. 1 Korintus 7, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Bahwa ternyata single itu bukan kekurangan. Tapi single itu juga adalah sebuah karunia. Bahkan di awalnya di 1 Korintus 7 itu dia bilang, alangkah baiknya kalau laki-laki itu seperti aku. Kamu tidak kawin, ih sadis. Iya. Nah di situ kita bisa melihat keindahan singleness itu terjadi. Jadi single adalah sebuah karunia. Pernikah juga sebuah karunia. Tapi kalau dia pengen single cuman gara-gara sakit hati, trauma. Nah itu yang perlu dibereskan adalah masalah hatinya dia. Kenapa dia kok ngerasa sampai saat ini kecewa? Kenapa sampai saat ini kok dia sakit hati? Balik lagi ke tentang masalah hati gitu. Dan itu harus dibereskan terlebih dahulu. Supaya dia pada akhirnya ya kalau mau single silahkan tapi dengan hati yang benar. Tapi kalau mau nikah ya silahkan, tapi hatinya juga udah full gitu. Yeay, tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Sinta dan Kak Marsha buat sharingnya pada malam hari ini. Oke, kayaknya sudah cukup ya untuk Q&A-nya. Marsha masih kuat? Atau? Oh Oke, kuat, kita tadi habis cukupkan makan aja. itu. Ya, jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement ya dari Kak Marsha dan Kak Sinta, dipersilakan. Ya, kalau aku duluan nanti habis. Kalau aku gini, berhentilah menunggu romantis sama manusia. Tapi mulailah hidup romantis sama Kristus dari sekarang. Jangan nanti. Sedap. Catat. Keterlaluan. Ya kalau closing statement saya gak akan seindah ini sih. Cuman aku akan kasih tips saja buat teman-teman semua. Ketika teman-teman mencari pasangan hidup, buka matamu lebar-lebar. Karena ketika kamu menikah, kamu harus menutup matamu rapat-rapat. Hanya itu saja. Jadi buka matamu lebar-lebar. Dan aku percaya ya sebelum kita mencari yang terbaik, jadilah yang terbaik dulu dalam hidupmu.
Sip, mantap sekali lah ya melengkapi kita pada malam hari ini. Berikan tepuk Sekali- tangan yang paling meriah buat Kak Marsha dan Kak Sinta. Thank you guys, Terima Tuhan kasih, Kak memberkati. Marsha, Kak Sinta. God bless. Oke, nah kita akan sama-sama tutup. Siapa yang diberkati? Luar biasa ya. Kalau mau jadi romantis, contoh seperti ini. Mau jadi pria romantis, contoh seperti ini. Mau jadi wanita romantis, contoh seperti ini. Bagaimana? Cari Tuhan ya. Oke, yuk kita sama-sama berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan atas acara hari ini. Kami menikmati berkat daripada firman Tuhan. Kami menikmati berkat daripada kesaksian dua orang anak Tuhan yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau terus mengasihi kami dengan memberikan firman yang luar biasa buat kami ya Bapak. Berkati Kak Marsha dan Kak Sinta dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kapasitasnya Tuhan tambahkan. Hikmatnya dan urapannya Tuhan tambahkan buat setiap pelayanan mereka. Buat setiap pergumulan kehidupannya, buat setiap jemaat yang digembalakannya Bapak, tambahkan berkat. Kami memberkati mereka dengan segala hal yang Tuhan akan percayakan. Tuhan akan kerjakan dimanapun mereka berada ya Bapak. Jadikan mereka terang bagi anak-anak muda dan biarlah mereka terus berkata kepada setiap generasi bahwa menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang keren itu karena Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan kami akan menutup ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, kita minta berkat daripada Tuhan. Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Kiranya hati Bapa, kiranya kasih Bapa yang kami lihat, yang kami rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kami semua dengan pertolongan Roh Kudus. Membuat kami semua menjadi anak-anak muda, menjadi prianya Tuhan, menjadi wanitanya Tuhan yang siap mengalami kasih Tuhan, yang siap berjuang mengenal kasih Tuhan, dan siap mengimpartasi kasih Tuhan. Sehingga kami menjadi pasangan yang terbaik buat jodoh kami nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.